Selamat malam semuanya. Seperti sebelum-sebelumnya, kita ketemu lagi di obrolan sehat mental OSO. Sebentar lagi kita akan ngobrol sama Marcella. Temanya burnout. Hai, halo, Halo, halo Mas, halo, apa halo. kabarnya? Sehat-sehat? Baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Akhir-akhir Kemarin ini proyek apa, Mbak? Yang paling paling apa ya menyita banyak waktu dan tenaganya dirimu? terakhir yang lumayan bikin drain, seperti tema kita Mm, hari ini, burnout itu. mm, Itu mm. kemarin yang habis buku dari Iya. NKCTHI, jarak 2 bulan, KTBB, Mm, mm. lanjut promo film. Oh, buku yang Tahu terbaru, kan ada? nggak ada yang kemana-mana hari ini. Iya, yang itu ya, Ya, yang dari kita bisa kan, sama kita mm, bisa itu ya. itu project terakhir yang itu lumayan nyari penyakit sebenarnya project ya. Jadi biasanya aku kan bikin buku sekitar 2 tahun gitu minimal. Mm. Nah di project ini aku menjanjikan ke orang-orang tuh 15 hari kurang lah, 10 harian gitu. Wow. Nah ini tuh lumayan kayak, ya Cel gitu. Kayak sepanjang 10 hari itu Ya. aku kayak, ngapain sih Cel gitu. Agak dialog batin, Mm, kayak mempertanyakan, apa sih yang dikejar gitu. Tapi ya karena waktu mm, itu mm. aku merasa itu perlu segera karena Ya. concern aku tentang banyak orang-orang yang kesulitan, jadi aku rasa Mm, itu energinya lebih besar karena kayak ada keterdesakan itu kayak oke, harus buru-buru jadi karena aku mm. pengen ini bisa didistribusikan dengan cepat gitu. Jadi ya Oke. lumayan itu project terakhir yang bener, project terakhir yang menyita energi tapi Ya. nggak bikin sampai Teman, burnout. boleh sedikit share momen ketika burnout-nya itu pas Mm. kapan, Mbak Marcella? Dari 2008 sampai menjelang mau lulus aku kerja di 2012. Hmm. itu 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 satunya tuh, itu titik satu aku Hmm. merasa kayak burnout, kehilangan motivasi untuk mengerjakan apapun, aku ngerasa mau berhenti. Padahal menurutku harusnya itu energi paling api paling besar setelah lulus kuliah. Menurut aku harusnya jadi api paling besar untuk kayak oke, mulai dunia nyata gitu kan. Hmm. Hmm. Sedangkan pada waktu itu aku redup karena pada saat itu aku udah kerja kan, udah ngerasain ngadepin klien, udah ngerasain Hmm. mau nagih invoice dan lain-lain, sudah berproses lah Hmm. pada waktu itu. Hmm. Kerja dari misalkan pulang kuliah sore, langsung aku ngerjain tugas kuliah, langsung aku Hmm. kerjain proyekan, side proyekan, freelanceanku. Hmm. Hmm. Tidur paling jam 4 pagi. Jam 4 pagi ngejarin sisa-sisa kuliah, tidur tidur sebentar sejam 2 jam, jam 6 harus beberes-beres, jam 7 Hmm. setengah 8 udah masuk kampus. Dan itu Hmm. terjadi kayak tiga, Berapa lama tiga itu? tahunan gitu, 3 tahunan. Dan titiknya adalah di saat aku aku dari momen dimana ketemu keluarga tuh hampir nggak pernah, jarang banget, bisa seminggu sekali gitu-gitu, jarang sekali. Pada masa itu karena sambil kuliah juga, apalagi menjelang semester akhir. Terus waktu itu momen dimana aku lagi ketemu ibuku, terus ibuku bilang, kok mata kamu kuning gitu. Dari situ aku Hmm. mulai periksa tubuhku, ternyata Hmm. kondisi liverku tidak baik, terus kolesterol dan lain-lain lah, pokoknya kondisi tubuhnya sama sekali nggak sehat gitu. Hmm. Tapi di momen itu aku masih kayak, oh nggak apa-apa, tapi tetap kerja gitu, karena kayak pada masa itu kan ada fase-fase mau ngebuktiin Hmm. bisa kok gitu kan, Hmm. umur-umurnya kayak Hmm. 20-an awal, kayak bisa kok aku menghasilkan dari pekerjaan Hmm. ini, dari Hmm. tugas ini. Karena stigmanya kan pada waktu itu, anak DKV mau jadi apa gitu, ujung-ujungnya paling Hmm. ya di agensi atau di mana gitu. Hmm. Kayak banyak stigma yang paling lu jadi seniman atau jadi apa. Nah dari Hmm. situlah aku mikir kayaknya bisa kok, kayak kita bisa kok hidup dari karya. Terus Hmm. ya udah, teruslah persistan sampai titik dimana ketahuan lah aku dengan pekerjaan-pekerjaanku yang banyak dalam penyakit-penyakitku. Akhirnya bapakku suruh stop. Hmm. Waktu itu makin kehilangan motivasi. Hmm. Kayak misalkan motivasi awal tuh pengen membanggakan orang tua, tapi sekarang pun orang tua kayak merasa kayaknya lo nggak perlu kerja itu gitu. Hmm. Nah itu makin hilang arah sih, beneran hilang arah. Lama lama mikirin kayak, terus gue mau ngapain dong, lulus kuliah gue mau Hmm. ngapain, udah Hmm. capek di pekerja. Aku sampai yang ngelihat, aku desainer kan, ngelihat Hmm. Photoshop tuh aku sampai mual.
Oh ya, sampai 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 kayak itu ya, asam ada lambungku naik, sampai kayak gitu. aku Oke. lagi ngerjain, dan pada waktu itu aku udah dapat kepercayaan untuk megang beberapa brand besar, dan benar-benar kliennya nggak maunya elu, nggak mau yang lain gitu. Ya udah gitu, aku antara mikir ini opportunity atau ini limit tubuhku. Hmm. Kan nggak tahu, pada masa itu kan apinya besar tapi kayak kapasitasnya Ya. kayak nggak ini. Akhirnya udah, terus udah diajar kerjain. Jadi sampai titik itu kayak lihat Photoshop tuh seenak itu, sampai aku udah kayak apa ya, pokoknya gue nggak mau dia jadi kerja itu, lulus kuliah gue nggak mau kerjain Hmm. ini gitu. Ditambah tugas kuliah yang per minggunya pasti ada minimal 5 project gitu yang Ya, harus diberesin. hmm. Terus ya sambil berproses itu titik dimana aku Hmm. drain sekali, aku mau berhenti, aku Hmm. apa yang mau ngapain ya, nikah aja atau apa, siapa yang nikahin gitu, kayak banyak hal-hal yang kayak Hmm. apapun selain ini deh gitu, Hmm. Hmm. apapun gue kerjain selain ini. Tapi terakhir aku mau menjelang lulus, aku mikir ya udah deh, ini kenang-kenangan terakhir aku di Oke. kampus dan di desain gitu. Ya aku Hmm. bikinlah buku generasi 90-an itu. Di saat itu kan berarti momen burnoutmu pertama ya, karena kamu Iya. tadi pernah sempat bilang bahwa beberapa kali kamu burnout. Nah, di burnout pertama itu menjelang generasi 90-an kan berarti burnoutnya. Eh, apa Sambil, yang kamu... jadi sambil ngerjain generasi 90-an sambil nangis-nangis. Oke, Bener-bener oke, ya, kayak orang ya, utan mas, bener bentukannya kayak di ya. kamar, Nah, kayak semua aspek kehidupan tuh kayak nggak di tempat lah gitu. nah, bagaimana kamu kamu solve problem situ? Maksudnya mengatasi Pada masa burnout itu, itu pada masa itu? nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Yang aku tahu, Ya hanya jalani aja gitu ya. aku harus punya api itu gitu, karena Hmm. pada momen itu, di antara momen itu bapakku operasi jantung, dan beliau sempat bilang gitu kayak, Cel, hidup ya memang begitu, apa yang bisa dia menjelang dia mau masuk ke ruang operasi, apa yang ada di depan kamu ya itu yang kamu syukurin. Ya yang diperlukan sama manusia itu ya kadang bukan uangnya, bukan karirnya, bukan popularitas, bukan apapun, tapi api itu yang sebenarnya yang bahaya kalau hilang. Kayak gitu kan, aspeknya sebenarnya banyak, bukan dari satu hal gitu. Dari karir udah kayak begitu, dari edukasi, dari internal, dari banyak hal lah, relationship sama banyak orang gitu. Nah, akumulasi jadi begitu. Itu berasa banget sih selama ngerjain buku, bener-bener setiap malam tuh nangis. Hmm. Dan akhirnya menghindar dari semua orang, dari keluarga nggak mau ketemu, dari temen nggak mau ketemu, dari siapa gitu, kayak ngerasa kayak diri itu sendiri aja gitu. Oke. Itu buku generasi 90-an ya? Generasi 90-an. Jadi sebenarnya dalamnya itu kalau baca pesan-pesannya itu lumayan frustrating buat aku. Kalau aku baca ulang, aku tahu momen ini aku Ya. kenapa, momen itu aku Tapi kenapa gitu. tapi orang-orang yang membaca buku generasi 90-an itu kan punya happy ya. Mungkin banyak orang yang nggak ngeh bahwa ternyata kamu menulisnya itu dengan tangisan air mata dan mungkin Iya. darah ya. Setelah aku pelajari, ternyata banyak seniman atau penulis Ya, atau komikus, dia menulis itu di kondisi tergelap dia sebenarnya. ya, Kayak Charlie Brown menurut aku itu happy ya, kayak, tapi pas tahu cerita di baliknya ternyata itu dark. ya, Ghibli gitu, kayak ternyata ya. di baliknya itu dark gitu. Aku merasa kayak suatu kegelapan tuh bisa bikin karya yang bisa yang di luar dari prediksi sih, begitu. Aku salah satu orang yang beruntung lah sebenarnya bisa membuat buku dan berhasil di buku pertama. Ya sampai situ berproses lagi mengenal industri itu seperti apa. Aku nol banget mas, bener-bener nggak punya teman yang penulis, bener-bener nggak punya teman yang ada di industri kreatif lah mungkin ya, kayak hampir nggak ada, karena teman-temanku masih sepantaran semua kan, masih linglung semua, kaum linglung yang baru lulus nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi yang aku tahu, aku waktu itu aku mikir pokoknya gue nggak mau kerja di kantor. Aku bilang sama teman-teman dekatku, kalau suatu hari gue nyerah, lo lihat gue saat gue mulai masuk perusahaan, itu saatnya gue nyerah. Gitu. Nah aku tuh suka, karena aku tahu aku tuh pemalas dan orangnya suka surut, cara untuk bangun api aku akan ngomong ke orang, karena nanti orang itu kan nagih ke aku baru gitu. Ini termasuk juga trikmu terkait ini ya, Sel ya, apa karya-karyamu sekarang Bunan juga Semua, iya, sepertinya karyaku semua itu adalah dengan sepertinya berjanji dulu. iya, Jadi udah semuanya kasih di batas depan. dulu ya. Iya, karena aku tahu kapasitasku, kalau enggak aku tuh punya tendensi untuk menunda banyak hal. Singkat cerita, burnout kedua itu saat
2 tahun, 3 tahun generasi 90-an sebenarnya. 2012, 13, 14 sampai ke 15 itu struggling hal yang baru. Karena ini ngobrolin idealisme dan kreatif industri yang udah pasti harus kena bisnis. Ini lagi mau tubrukan nih. Aku yang dulu kayak pure banget, aku ini idealis, generasi 90 nggak mau diduitin, dengan segala rules yang aku ciptakan sendiri. Pas diproses, ya nggak bisa hidup loh, Mas. Aku nggak punya penghasilan lain selain dari buku. Ya royalti buku, ya seberapa gitu. Nggak bisa menghidupkan bertahun-tahun gitu. Dan dari situ harus mikir lagi, terus gue harus apa, gimana bertahan hidupnya gitu. Mungkin ya karya bisa sukses, tapi ya gue, di rekeningku tuh bisa ada 70.000 doang gitu, Mas. Kayak, nah itu kan kayak, oh another problem ternyata, bukan cuma tentang, kayak aku makin mengignore perasaanku. Kesedihan itu, kestresan yang kayak soal karya atau soal apapun tuh makin kayak, udahlah nantilah gitu. Itu aku makin redam gitu. Itu 2015 sebenarnya titik dimana aku berpikir, generasi 90-an akan lanjut apa tidak. Karena mau gimana pun karya yang kayak deknya cepet itu pasti juga abis udah gitu. Agak sulit untuk perlu maintain ya. Gitu. Maintainnya tuh untuk jadi meledak lagi tuh menurut aku nggak gampang. Dan dari situ kan pasti apinya udah beda. Yang tadinya gitu, terus pasti makin lama tahun ketiga tuh kayak masih ada nggak ya yang mau gitu, kayak mempertanyakan itu. Dan sebenarnya pesan besar dari generasi 90-an kan kebahagiaan itu sederhana. Nah sedangkan pada momen itu aku mempertanyakan, aku tuh malu banget. Aku merasa kayak, kok yang bikinnya pun gak bahagia ya, tapi aku ngomong tentang kebahagiaan itu sederhana. Disitulah kayak, ya kok gue selama ini berarti bohongin orang dong gitu. Berarti ini adalah momen burnoutmu kedua ya, Sel ya? Kedua kalau yang pertama tadi kamu terselamatkan dari burnout karena apimu yang begitu besar. Tapi burnout kedua ini, api itu sudah mulai surut gitu ya? Makin surut, iya. Ya, betul begitu ya, kurang lebih ya. Dan lebih gampang, lebih cepat gitu. Jadi untuk mikir, aku quit aja apa-apa. Simple banget waktu itu caraku adalah, aku lempar kuesioner dalam 1 jam, 2 jam diisi 5.000 orang. Di situ aku mikir, iya sih gue gak punya alasan buat quit. Maksudnya kayak, ternyata masih ada yang mau. Dan masih ada yang mendapat manfaatnya dari ide ini, dari konsep ini. Dari situlah mengolah si konsep generasi 90-an yang dikembangkan sekarang menjadi IP management. Dari situ mikir, oke lah, gue nggak bisa ngerjain semua sendiri. Ternyata kalau burnout kedua itu problemnya, aku merasa apapun harus dikerjakan melalui tanganku. Ada idealisme dan ego. Pada suatu titik, yang aku lawan bukan lagi takut, tapi ternyata egoku sendiri. Itu menurut aku, oh ini kok level berikutnya gitu, dari ngelawan takut gitu. Ya keakuan itu kan, Mas. Dari situ aku belajar mengenal kayak, oke, selama ini aku mau semuanya, menurut aku apa yang aku kerjakan baru bisa, aku mengerjakan sesuatu harus sempurna sesuai apa yang di pikiran aku. Itu yang mengakibatkan, nah makin mengenal sebenarnya, oh ini toh akibatnya dari cara bekerja gue gitu. Dari situ burnout kedua, itu nangis terus, Mas, menjelang setahun terakhir tuh kerjanya malam nangis aja. Tapi nggak tahu kayak mulai lost, ini kenapa ya? Nangisnya ini karena apa, udah mulai hilang arah. Dari 2015 baru dipaksain bikin perusahaan, belajar bikin tim, dan itu memasuki fase burnout ketiga. Karena ternyata bikin perusahaan adalah, bikin karya adalah satu hal, bikin perusahaan adalah lain hal gitu. Karena harus ada management ya. People management untuk aku sulit sekali. Karena aku sangat memikirkan perasaan orang. Yang ini jangan sedih, yang ini jangan sedih, yang ini jangan sedih. Jangan di perusahaan kan nggak bisa ngomongin sekedar itu seniman banget penggunaan rasa gitu. Menurut aku terlalu seniman gitu, sampai aku ngobrol sama orang, aku bilang, lo nggak cocok bikin perusahaan, lo cocok bikin yayasan kalau lo mau mikirin perasaan orang. Iya gitu. Changing each other sama helping each other itu dua hal yang berbeda. Tapi kadang kita menyatukan itu gitu. Maksud aku kan mau nolong, tapi aku pikir-pikir sebenarnya gue tuh mau ngubah apa gue mau nolong gitu. Nah dari situlah aku belajar, aku mulai mengenal gitu. Aku akan sangat capek, akan sangat letih dengan aku ngasih, misalkan dia butuh sesuatu, aku berikan, dengan itu aku berharap dia akan berubah. Ternyata tidak, itu kan akan bikin aku kecewa ya.
Bikin capek juga kan? Bikin capek. Dan dari situ semenjak 2015 ke atas aku berusaha, 16 ke atas lah aku baru berusaha untuk detach. Aku baru belajar itu. Hmm. Pelajaran berikutnya setelah aku melawan takut, melawan ego, Ya. melepaskan. Oke. Wah itu Ya. pelajaran yang sulit sih Mas. Kayak sambil nangis-nangis aku mikir, ini kan karyaku, bayiku. Ini orang-orang tersayangku yang mau aku bantu. Hmm. Tapi mereka pun nggak semua mungkin bisa mau seperti apa yang di pikiran aku. Balik lagi karena ego kita kan. Ego kita menganggap itu benar. Belum tentu yang kita anggap benar itu Bagaimana? benar buat orang lain gitu. Karena orang lain kan juga punya ego gitu ya. Iya benar. Banyak hal yang aku lepaskan di 2017. Banyak hal besar yang aku lepaskan di 2017. Sampai akhirnya aku ngosongin diri, aku bikin NKCTHI. Tapi kamu Dan termasuk orang yang organize gitu atau chaos sih sebenarnya? enggak. Aku tidak terstruktur cara berpikir ya. Iya, karena seniman kan. Iya mungkin ya. Tapi aku tuh kalau dulu aku melihat hal gambarnya dari besar gitu. Kalau sekarang aku lebih, misalkan ada satu perkara masalah, aku lebih nyari, oke, di antara A sampai Z, yang rusak di bagian mana. Aku lebih fokus nyari, oke, salahnya di B ke C. Aku akan fix it, betulin yang di B ke C gitu. Sekarang tuh lebih terstruktur untuk solve sebuah masalah gitu. Kamu merasa kecapean atau enggak sih? Maksudnya energimu akan terus ada atau gimana, Sel? Capek banget. Kalau sekarang bisa lebih clear gitu. Oke, misalkan kemarin NKCTHI, aku drain juga. Karena ya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu di NKCTHI itu sempat buka cerita. Per malam aku bisa terima 4.000 sampai 7.000 cerita. Mas Aji pasti tahu banget rasanya, pasti banyak sekali orang yang bercerita. Ribuan cerita itu, dan waktu itu aku terlalu terkoneksi, ya aku merasa NKCTHI itu anakku, dan aku merasa semua followers itu adalah teman-teman baikku. Jadi setiap malam aku ngebacain cerita-cerita itu, berusaha membacakan cerita itu, dan beberapa aku mencoba balas. Dan selama 3 bulan, sebulan aja aku udah mulai capek, 2 bulan, 3 bulan tuh udah mulai setengah-setengah. Itu capek banget sih Mas. Aku baru sadar. Karena merasakan emosinya juga ya? Iya, karena akhirnya sebulan pertama Mas nangis mulu Mas. Maksudnya ceritanya kan semenyedihkan itu, dan aku baru paham, oh gini tuh rasanya jadi psikolog ya. Maksudnya pantas mereka aja ngeslotin per hari cuma berapa gitu, kayak berapa cerita ya, karena kan itu energi ya yang ditransfer, bukan cuma sekedar cerita kesedihan gitu. Akhirnya aku mengumpamakan diriku tuh gelas gitu. Jadi aku merasa idealnya aku tuh harus terisi segini. Di saat aku kering, energiku habis segini, nggak ada yang bisa aku bagi. Saat aku ketumpahan, itu tuh terlalu euforia, terlalu penuh banget, dan aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada ruang untuk aku eksplorasi diri. Jadi dari situ aku belajar, oke, di saat udah penuh, aku off waktu itu di NKCTHI beberapa lama. Maksudnya nggak ngepost, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ya benar, memang membahayakan di saat udah jadi adiksi. Waktu itu kayak teman-teman kayak, kenapa kita kan ini emang nggak mau bantu lo gitu. Dari situ aku jadi ada momen ini ya, kayak kamu berusaha rehat. Iya, aku nggak bisa deskripsiin sebenarnya ini apa. Waktu itu di kepala aku pas NKCTHI itu NKCTHI rilis, respon alhamdulillahnya baik. Aku kayak ngerasa lagi ada di terowongan gitu Mas. Aku berdiri sendiri, terus kayak semuanya tuh lewat warna-warni gitu. Itu tuh beberapa bulan aku ngerasain itu, dan aku nggak nyaman banget. Terus aku kayak ngerasa, kenapa aku semuanya kayak cepet banget ya? Dan aku nggak sempat ngerasain banyak hal. Maksudnya kayak senengnya, sedihnya, sampai udah kayak, kenapa aku semuanya kayak cepet gitu. Itu lumayan, aku mendeskripsikan itu jet lag. Kayak semuanya kayak cepet, sampai aku satu momen aku lihat ada artikel di Kompas ditulis oleh Mas Hilmi, aku ingat sekali. Itu adalah ceritanya Mas Is Pusakata. Judulnya Melambat. Judulnya Melambat. Terus aku langsung chat ke Mas Is, melambat gitu, aku tanya. Terus dia jelasin panjang. Jangan sampai suatu hari diri lo menepuk pundak lo sendiri. Aku akhirnya mendapatkan satu kata baru, melambat. Iya ya,
dulu yang aku tahu kerja 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 sampai dapet sampai nyampe, tapi aku nggak pernah belajar tentang melambat gitu. Dan itu akhirnya skill baru yang setelah NKCTHI itu rilis selesai semuanya, aku pun kayak oke, gue pun harus belajar. Maksudnya hidup tuh bukan cuma tentang kejar-kejaran cepet-cepetan sampai produktifan gitu. Iya, ada waktunya melambat juga. Dan akhirnya ya setahun terakhir ini tahun 2019 kata orang tuh kayak tahunnya aku karena karyaku rilis pada tahun itu. Tapi menurut aku 2020 itu adalah tahun tertenang aku. Karena melambat. Karena melambat. Kamu merasa ini nggak sih, challenging nggak sih? Karena aku kan orang yang juga belajar melambat. Oh, tapi ada kalanya aku juga ngelihat teman-teman orang-orang di sekitar takut ini tertinggal. pada cepet-cepet ya. Kayak simple deh mas, NKCTHI gitu. Dulu, oke, followersnya naik, insight-nya naik. Terus pas lihat sekarang, kok insight-nya turun ya? Kok udah nggak ini ya gitu, nggak serame itu karena aku udah jarang ngepost dan lain-lain. Dulu itu penting buat aku. Sekarang jadi kayak ya itu cuma, maksudnya itu sekedar angka gitu. Itu tidak akan merubah value aku. Aku bukan sosial media ya aku gitu. Kayak itu suatu hal yang akhirnya aku bedain, aku pisahin. Misalnya kadang kan kita merasa tertinggal dari angka, dari penghargaan, dari apa gitu. Tapi karena aku mengubah mindsetku, aku cuma mikir kayak sekarang apapun yang bermanfaat bisa dilakukan gitu. Bukan tentang yang ada di sosial media, yang di off air banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kayak berarti kamu ada ini nggak skala prioritas gitu untuk mengelola energi dan perhatianmu? Ada pasti. Sekarang mungkin bisa bilang 50-50. Aku punya banyak waktu buat keluarga aku. Maksudnya dulu tuh aku mau ditelepon kapan kerja gitu. Sekarang aku punya banyak waktu. Apalagi untungnya banget, maksudnya kabar buruk tapi ada hikmahnya ya, COVID ini. Mungkin kalau ada COVID ini dengan secara terpaksa aku harus beraktivitas gitu kan. Tapi sekarang kan mau nggak mau memang melambatnya benar-benar dibantu gitu. Kayak ya memang harus melambat. Dan akhirnya kan jadi banyak waktu untuk ngomong sama diri sendiri sih. Menurut aku itu yang paling penting. Kalau sekarang ini, apa yang kamu lakukan untuk mencegah dirimu burnout? Seimbang sih, Mas. Mau belajar kayak mungkin Mas ini Aji yang sih. aku juga masih mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu sama teman-teman kan yang nonton, bahwa gimana sih caranya biar nggak burnout gitu. Seimbang itu gimana, Kel? Beruntungnya menurut aku memang ada fasenya sih. Nggak bisa dari awal, coba aku dari zaman kuliah itu aku udah hidup seimbang, mungkin aku nggak kemana-mana. Maksudnya nggak, formulanya nggak bisa diberlakukan ke banyak. Maksudnya tergantung, ada term and masanya lah ya, ada masanya. Ada time conditionnya, maksudnya tergantung kondisinya seperti apa. Aku mencari cukup sih sekarang. Cukupku tuh di mana? Misalkan segini, oh udah kelebihan berarti dikurangin gitu. Kayak nggak lagi dulu kan lagi apalagi gitu. Sekarang ya senyamannya, benar-benar senyamannya. 1 tahun 1 buku mungkin cukup gitu. Kayak hidup kan, aduh aku harusnya membuka sesuatu, ini tuh nggak bisa presentasi gitu ya. Ada kan kayak kolom-kolom aspek kehidupan gitu yang kayak dari spiritual itu harus dipenuhin, dari kesehatan itu harus dipenuhin, dari sosial itu harus dipenuhin, dari soul kita itu harus dipenuhin. Nah kayak gitu-gitunya aku berusaha mengisi. Jadi nggak kayak overwork. Sebenarnya kan burnout rata-rata gara-gara overwork ya. Aku sempat baca 95% pemimpin perusahaan bilang perusahaannya itu diisi dengan orang-orang yang burnout. Jadi karena berlebihan, sehingga untuk mencegah itu adalah kamu saran untuk seimbang ya, merasa cukup itu tadi. Aku sesimpel gini, di saat udah ngerasa capek banget, beda ya antara bosen, kan ada kalanya kita ngerjain sesuatu, bosen, gue mau ganti yang lain. Itu menurut aku kayak fase-fase masih muda banget tuh, yang kayak mau cari yang lain coba yang lain gitu. Tapi kalau ini kan kayak udah cobain, gagal tetap cobain, salah tetap cobain sampai maksimal, kayak udah di sini kayak
tek kok tetap nggak kemana-mana Hmm. gitu. Rehat sih, itu sesimpel kayak kalau udah sampai titik kayak gitu aku biasa melambat. Kalau aku udah merasa kok kayaknya gue jadi nggak produktif atau gue jadi malas, atau sesimpel misalnya oh, kok kayak lama-lama gue nggak ada pemasukan atau pemasukan gue jadi kecil atau apa, yang suatu hal yang ada pacuannya, itu waktunya aku bekerja lagi. Ya di tengah orang yang selalu merasa tidak cukup ya, Iya, orang yang merasa cukup itu luar biasa luar sekali sih. biasa. Jadi dengan ramuan cukup, seimbang dan rehat ya, supaya kita tidak burnout. Iya, aku sekarang makin mempercayai semua orang tuh ada porsinya. Gimana itu? Ada memang orang yang dia terbiasa kerja terstruktur. Hmm. Nah, dia bagusnya berada di posisi perusahaan, mengatur struktur-struktur perusahaan. Aku yang cara pikirnya lompat-lompat. Aku sekarang fokus menjadi kreatif director, aku menciptakan konsep-konsep dan ide-ide. Ada orang memang dia suka hitung-hitungan. Ya dia kan pada porsinya. Nah dulu aku saking mau explore-nya, semua aku cobain. Hmm. Nah mungkin pada waktu itu, pada setelah fase 2015 ke atas, aku akhirnya lebih ke memilih mana yang mau aku jalanin. Supaya Itu nggak burnout ya. supaya nggak burn out, akhirnya aku melepas beberapa hal. Oke ini nggak perlu, oke ini nggak, sampai orang, oke orang ini akan menambah pikiran aku lepas gitu. Hmm. Hal gimana caranya hidupku lebih sederhana, karena aku tahu di depan itu akan ada masalah-masalah lainnya. Selain itu berdamai sih. Aku Berdamai. suka banget minta maaf. Aku misalnya ada suatu hal buruk terjadi di hidupku, aku bisa chat satu persatu orang yang aku merasa aku ada ganjel Hmm. atau dia ada ganjel. Aku akan minta maaf karena di situ menurut aku prosesnya bukan aku minta maaf ke orang, yang aku lagi minta maaf sama diriku sendiri, sama kemarahan yang ada di dalam diriku dengan Ya. diomongin. Beban kemarahan itu ya bikin capek ya. Iya pasti kayak ada negativity di dalam tubuh. Karena kalau burnout kan kayak gitu mas, kayak semuanya kita jadi Ya. serba negatif gitu. Iya, iya. Ya. Keluarnya outputnya selalu negatif, dan dari situ ya berusaha kenal, oke ini kena apa, karena marahnya apa. Iya karena aku percaya kalau aku belum selesai sama diriku sendiri, aku sulit mau maksudnya berinteraksi. Dengan orang lain ya. Uh-uh. Ya, ya. Oke, berarti teman-teman kita nggak apa nggak salah ngobrol sama Marcella karena Lo banyak nyesel nih sekali semuanya? pelajaran ya, banyak sekali apa? Gimana? Pada nyesel jangan-jangan nih, pada quit. Karena banyak sekali pelajaran yang mungkin sangat bermanfaat terkait dengan burnout. Tadi ada kata cukup ya, cukup, belajar rehat, belajar seimbang, ya, berdamai, Ya. Meditasi mungkin dan mas. ya, dan juga sabar satu persatu. Itu Sabar satu persatu. itu sesuatu yang sangat kena sekali karena kadang kita kepingin semuanya langsung dikerjakan gitu. Dan ya aku akhirnya belajar untuk kayak melambat itu dengan cara membuat pathku sendiri gitu. Tidak dengan, kalau kita lihat sebelah gitu, kayak simpel soal nikah, kok temen gue nikah umur 27 ya, kok gue udah 27 gue gini-gini aja gitu. Rasanya kayak mau kejar-kejaran terus kan mas. Iya. Ya. Kayak jalurnya jalur kita, tapi patokannya jalur orang, kan beda gitu. Mungkin ada ini apa yang ingin disampaikan Sel untuk menutup obrolan ini. Terima kasih banget loh Sel udah Terima kasih meluangkan banyak, aku yang terima waktunya. kasih dikasih Ya, kesempatan untuk bisa berbagi cerita-cerita di sini. ya. Untuk teman-teman yang burnout, kalau dari aku bukan ahlinya, aku pun hanya membaca, mendengar, dan melewati ini dengan cara aku. Yang aku tahu, satu hal yang penting adalah kita harus sadar sih. Harus sadar. Dan sejauh apapun kita lari dari segala pemikiran-pemikiran atau ke stresan, ke burnoutan, ke kekeringan itu, rasanya akan sangat kering sekali soalnya waktu di titik itu. Sejauh apapun lari, dia tuh masih di sana sebenarnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman menghadapinya dengan berkomunikasi sama diri sendiri sih sebenarnya. Berkomunikasi,
cari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya dengan cara terus tanyain aja. Misalnya kayak dari ketakutan kamu apa, berlanjut dari ketakutan apa yang buat ini, terus sampai ngulik sampai kamu ketemu titiknya, atau bisa dengan bantuan seperti Mas Aji atau healer-healer lainnya. Saat kamu tahu apa yang harus dibenahi, saat kamu sadar apa sebenarnya inti dari masalahnya, mungkin kamu bisa lihat suatu hal lebih clear gitu. Jadi mendingan ya dihadapi dan belajar sih, belajar tentang diri sendiri itu penting. Jadi meluangkan waktu untuk berkomunikasi, Ya. berdamai dengan diri sendiri ya, berdialog dengan diri sendiri. Oke, Oke. begitu. Ya, makasih ya, Terima kasih Delana ya. banyak. Terima kasih banyak Makasih ya teman-teman nanti. semua yang udah hadir. Ya, makasih juga Senang teman-teman. sekali. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Semoga tidak Oke. kapok. Ya, Enggak dong, enggak dong. ya. Sampai ketemu di dunia nyata. Bye. Ya, selamat Bye. malam, Sel. Bye. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dah. Ya, aku juga mohon maaf ya. Bye. Terima kasih teman-teman. Kita udah ngobrol dan belajar banyak dari Marcella ya terkait burnout ya. Tadi ada beberapa keyword yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Terkait dengan burnout itu tadi ada seimbangan hidup, merasa cukup ya, rehat, berlatih untuk memaafkan, meminta maaf dan memaafkan, kerjakan satu persatu, ya, berlatih sabar, belajar sabar, dan ada satu ringkasan, satu poin yang menjadi mikat semua pelajaran penting tadi adalah kita perlu berlatih mengurangi ego kita, mengikhlaskan keakuan kita. Begitu ya teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Seperti biasanya, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat beristirahat, selamat tidur.